Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gua FAA. Di video kali ini kita akan membahas seputaran cryptocurrency lagi ya guys, terutama untuk Bitcoin. Langsung saja kita ke coin market cap terlebih dahulu. Coin market cap hari ini berada di angka kurang lebih 1,24 triliun US dollar atau turun kurang lebih 3,44% di 24 jam terakhir ya guys. Seperti biasa, di peringkat pertama diduduki oleh Bitcoin di harga sekarang 29.146 US dollar dan turun 2,76% di 24 jam terakhir. Di peringkat 2 ada Ethereum dengan penurunan 4,50% di 24 jam terakhir. Ada BNB di nomor 5 di harga sekarang 295 US dollar atau turun kurang lebih 1,76% di 24 jam terakhir. Ada SRP turun kisaran 4,05% di 24 jam terakhir. Ada Cardano di urutan 8 dengan penurunan 9,48% di 24 jam terakhir. Disusul Solana di harga sekarang 50,70 US dollar ya guys. Di peringkat 10 ada Dogecoin dengan penurunan 5,20% di 24 jam terakhir. Untuk rata-rata hari ini market turun ya guys, antara ranging 2% sampai 10% ya guys. Kita lanjut ke berita Bitcoin untuk hari ini. Saya ambil dari Cointelegraph. Di sini dijelaskan ya guys, dari William Zuberg di 11 jam yang lalu, harga Bitcoin turun di bawah 29 US di bawah harga 29.000 US dollar karena Walmart. Saham target kehilangan paling banyak sejak 1987. Jadi di sini ada saham target kehilangan paling banyak ya guys sejak 1987. Jadi terakhir kali pada tahun 1987 dan ada sekarang lagi ya guys. Laporan pendapatan yang mengejutkan berkontribusi pada kelemahan pasar baru, merampas Bitcoin dan altcoin dari setiap keuntungan baru. Nah, di sini harga Bitcoin mendekati pertandingan ulang, menarik dengan posisi terendah. Data dari Cointelegraph, Market Pro dan TradingView mengikuti Bitcoin USDT saat menembus support 29.000 setelah Wall Street dibuka. Jadi support kemarin berada di angka 29.000 ya guys, menurut dari Cointelegraph, Market Pro dan TradingView. Pasar Amerika melihat pembalikan cepat dari kenaikan sebelumnya pada hari itu dengan S&P 500 turun 2% dan Nasdaq 100 turun di 2,3% dalam 1 jam pertama perdagangan. Kejutan besar bagaimanapun datang dari raksasa grosil Walmart dan Target. Yang keduanya mengalami penurunan intraday sebesar sejak minggu-minggu sebelum kejatuhan pasar Senin hitam pada tahun 1987. Pada saat penulisan, WMT turun lebih dari 15% dalam 5 hari perdagangan. Sementara TGT mendekati 25%. Keduanya muncul setelah laporan pendapatan yang memburuk di tengah tekanan pada pengeluaran konsumen dari inflasi. Jadi ini disebabkan oleh inflasi dari Amerika Serikat dan data CPI ya guys. Di Amerika Serikat, rally pasar bearish bisa berlangsung berminggu-minggu atau hanya beberapa hari. Bom kombinasi Walmart atau Target menunjukkan konsumen Amerika Serikat mungkin tidak sesehat yang diperkirakan. Rally 3 hari bisa berakhir. Freddy Heki, editor The High Test ahli strategi, mengatakan kepada pengikut Twitter pada hari itu. Sepertinya terobosan bersih bagi saya. Aksi harga telah berombak, tetapi setidaknya kita harus menyapu posisi terendah. Tweet pedagang dan analis populer Nebraska Goner dalam pemburuan terbarunya. Di sini juga dijelaskan altcoin berisiko 90% koreksi. Jadi hati-hati ya guys. Ada berita koreksi pasar beruang standar. Di sini terutama untuk altcoin, di lain Bitcoin ya guys. Pada altcoin, kerugian mulai meningkat lebih cepat karena Bitcoin mengabaikan sinyal bullish jangka pendek. Dari 10 cryptocurrency teratas berdasarkan kapitalisasi pasar Cardano atau ADA,
dan Solana adalah yang berkinerja paling terburuk ya guys. Di sini juga dijelaskan Cardano dan Solana adalah yang mempunyai kinerja paling buruk di cryptocurrency di market 10 besar CMC ya guys. Di sini juga ada Ethereum kehilangan dukungan 2000 dolar dan menuju ke level terendah sejak kapitulasi Linus Crypto pada tanggal 12 Mei. Altcoin telah banyak menelusuri kembali, tetapi pasar bearish sebelumnya menunjukkan bahwa mereka bisa turun lebih rendah. Pedagang dan analis rek kapital memperingatkan pada hari itu. Kita lanjut ke chartnya Bitcoin. Untuk chartnya Bitcoin, kita mulai dari weekly chart terlebih dahulu. Untuk saya sendiri, Bitcoin di time frame weekly, jangan sampai Bitcoin close candle di bawah garis merah di sini ya guys, kurang lebih di harga 25.000 sampai 28.000. Jangan sampai Bitcoin close candle weekly di bawah area sini ya guys. Jika close candle di bawah area sini, kemungkinan akan ngeretes ke area lebih bawah lagi, kurang lebih di harga 11.000 sampai 12.000, atau bisa juga 20.000 sampai 22.000 ya guys di area sini. Untuk potensi kenaikan Bitcoin, yang pertama yaitu Bitcoin harus terpantul di area sini ya guys. Di sini harus mendapatkan buyer yang sangat kuat, lalu Bitcoin akan meretes ke area 37.000 sampai kurang lebih 40.000 ya guys. Di sini juga ada resisten di 36.000 sampai 37.000 untuk kenaikan Bitcoin di area sini ya guys, di time frame weekly. Kita lanjut ke time frame daily. Bitcoin masih terlihat konsolidasi ya guys, masih sama seperti analisa yang sebelumnya. Bitcoin akan konsolidasi dulu di area sini, lalu akan menentukan di mana Bitcoin akan naik atau Bitcoin akan turun. Nah, titik konfirmasinya yaitu masih sama di time frame weekly. Titik konfirmasinya untuk saya sendiri, Bitcoin jangan sampai close candle daily di bawah 25.000 ya guys. Jika demikian, kemungkinan Bitcoin akan meretes area kurang lebih 20.000 sampai 22.000 di area sini. Untuk potensi kenaikan, Bitcoin akan meretes ke Fibo yang pertama yaitu ke Fibo 0,5-nya kurang lebih di harga 34.000 sampai 35.000, yang di sini ada juga resisten ya guys. Yang kedua di area 37.000 sampai 40.000 ya guys. Di sini juga ada resisten. Untuk time frame daily kita bisa tarik Fibonacci dari sini ya guys untuk lebih jelasnya. Nah, di sini ya guys. Untuk target kenaikan tersendiri Bitcoin pertama yaitu wajib close candle daily di atas 31.000 sampai 32.000. Lalu dia akan meretes ke area Fibo 05-nya yang berada di kurang lebih 37.000 ya guys di sini. Lalu jika dia bisa breakout kembali dari area sini, kemungkinan besar dia akan naik lebih tinggi lagi ya guys untuk reversal ke atas. Kita lanjut ke time frame yang lebih kecil, contohnya di time frame 4 jam. Untuk time frame 4 jam masih terlihat ya guys, belum ada indikasi yang terlalu banyak di sini. Nah, untuk time frame 4 jam kita mungkin bisa tarik dari sini. Cuman ini sedikit lebih bahaya ya guys. Kalau menurut pandangan saya ini sedikit lebih bahaya. Nah, untuk di time frame 4 jam kita bisa tarik garis seperti ini ya guys. Yang pertama, di sini dia kelihatan sudah break, tapi kita bisa tarik dari sini ke sini. Untuk potensi penurunan, kemungkinan dia akan nge-retest area sini ya guys. Kita bisa tarik sorry Fibo dari low di sini ke high-nya di sini. Dia masih konsolidasi di area Fibo 0506-nya ya guys di sini. Di area sini ini adalah Fibonacci krusial Fibo 0506-nya. Apabila Bitcoin close candle 4 jam di bawah sini, kemungkinan dia akan meneruskan ke bawah. Tapi jika Bitcoin close candle 4 jam di sini, kemungkinan dia akan nge-retest area Fibo 02-nya lalu ke Fibo 0-nya di sini ya guys. Kita lebih memilih wait and see ya guys untuk kondisi sekarang. Lalu kenapa? Karena belum ada
indikasi sama sekali untuk gua. Di time frame daily pun juga belum ada. Di time frame 1 jam kita mungkin bisa lihat seperti ini ya guys. Untuk time frame 1 jam sama, kita bisa tarik dari sini yang pertama, yang kedua dari sini. Ini sudah kelihatan breakdown ya guys. Lalu kita bisa tarik dari sini ke sini, lalu dari sini ke sini. Nah di sini yaitu PR-nya Bitcoin harus close candle di atas ini ya guys. Ini kan sudah kelihatan terpantul. Di sini kemungkinan dia akan retest area sini untuk time frame 1 jam. Dan semoga bisa close candle di area sini dan melanjutkan kenaikan ke atas ya guys. Kita juga bisa tarik Fibonacci dari high-nya di sini sampai low-nya di sini ya guys. Di sini ada Fibo 0506, 05 dan 06-nya di area sini. Ini wajib ditembus bertepatan dengan resisten yang diagonal ya guys. Di sini ini wajib ditembus Bitcoin kurang lebih di harga 30.000 ya guys. Wajib close candle entah itu 1 jam, 4 jam ataupun time frame daily, wajib close candle di atas 30.000 ya guys. Untuk Bitcoin sendiri tidak banyak untuk hari ini berita Bitcoin. Mungkin nanti gua juga akan update Luna versi 2. Apakah ada potensi atau tidak, kita akan bahas ulas nanti ya guys di video next. Kurang lebih sekian, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe ya guys, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan bantu share ya guys agar bisa teman-teman kalian bisa melihat video ini. Terima kasih, bye bye.